Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melakukan perjalanan menuju kota Mojokerto, di mana kita akan bertemu dengan teman saya, seorang herbalis. Di sana kita akan belajar bagaimana meningkatkan mutu sebuah produk. Yang hari ini kita akan belajar bagaimana meracik sebuah obat atau jamu begitu berbahan dasar madu yang ditambahkan dengan herbal, sehingga tidak hanya berfungsi untuk menambahkan kesehatan, tetapi juga memberikan manfaat, menyembuhkan penyakit dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kisahnya? Bismillah, mari kita mulai belajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pagi ini tadi kita meruput ya. Setelah sholat subuh langsung cus mandi dulu ya Pak ya pastinya ya. Ya, ini kami mau ke Mojokerto guys. Kami mau menghadiri pelatihan ya Pak ya. Betul. Pelatihan membuat obat yang berbahan dasar dari madu. Nah, ini kan alhamdulillahnya kita juga punya stok madu buahnya di rumah. Betul sekali, madu akasia. Madu akasia dan madu multiflora yang kami dapatkan dari petani-petani madu hutan yang ada di Riau gitu. Harapannya kalau kita memiliki ilmu untuk meracik obat herbal dengan basic madu, itu nanti akan menambah value dari madu itu sendiri. Betul, gitu ya Mas Slamet ya. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana itu positioning produk ya. Jadi supaya produk itu memberikan nilai yang tinggi, maka perlu kita tambahkan apa kelebihan produk itu dibanding yang lain. Seperti itu ya. Jadi itulah nanti kita akan belajar. Jadi tentunya tidak kaleng-kaleng ya Mas ya. Kita punya sumber ilmu yang Masya Allah. Setelah ini herbalis ya Pak ya. Jadi saya punya teman yang berada di kota Mojokerto ini seorang herbalis. Kemudian sudah pengalaman bertahun-tahun untuk meracik obat herbal berbahan dasar madu. Oke. Seperti itu guys. Nanti kita akan update lagi ya. Oke? Siap. Oke. Hai guys. Alhamdulillah kami sudah sampai di daerah apa namanya? Bejijong Trawulan Mojokerto. Masya Allah. Di agak yang mepet sama sawah, tapi Masya Allah memang banget ya. View-nya itu luar biasa, nggak ada di Surabaya guys. Oh iya, siap. Hanya ada di sini. Oh iya, kita lagi ketemu sama Bu Iklimah. Betul. Nah, beliau ini sudah malang melintang di dunia perterapisan dan perherbalan. Sudah malang melintang ya Allah. Malang melintang di dunia. Iya. Ya memang Allah memang sengaja mempertemukan kita ya, saya dengan suami dengan komunitas yang luar biasa ini kan agak-agak mungkin agak-agak di luar apa yang biasa kami pikirkan. Agak di luar biasa yang kami pikirkan setiap harinya di Surabaya ya, karena kami kan basicnya pengusaha. Nah, ini saya mau tanya ini sama Bu Iklimah. Apa yang membuat beliau untuk menekuni dunia herbal? Motivasinya apa? Oh iya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bunda Iklimah ya. Saya kalau ditanya motivasinya apa menekuni dunia herbal, nggak ada motivasi awalnya. Oh gitu. Nggak ada, nyalir aja. Jadi ketika saya dulunya itu di profesi, setelah jadi guru, jadi wakil kepala sekolah, saya di profesi jadi terapis. Belajar herbal cuman sekedar sebagai pekerjaan begitu ya? Ya, sebagai pekerjaan, betul. Kayak gitu, sekedar aja, nggak terlalu mencintai seperti saat ini. Nah, kemudian setelah 7 tahun kami tersadar bahwa ini adalah terapi ini bagus banget, dikembangkan bagus banget gitu kan. Iya. Tapi tidak untuk ranah profesi, itu baru masuk di Perti. Ketika saya masuk di Perti ketemu dengan Ustadz Wahyu itu. Oh, ini didakwahkan aja, diberikan aja. Saya tergerak. Akhirnya saya mengikuti perjalanan beliau. Masya Allah. Akhirnya udah punya ilmu-ilmu terapi, kasihkan. Masya Allah. Punya ilmu-ilmu all out. Iya, udah kasihkan aja. Nanti Allah yang membimbing sendiri. Masya Allah. Berubah dari zona profesi ke zona dakwah tidak mudah, guys. Betul sekali. Masya Allah. Ujiannya luar biasa. Pastinya ya. Iya, biasa di luar.
Ya bener. Jadi udah mental, spiritual, apapun kita lilahkan. Dan alhamdulillahnya ketika kita itu berada di zona orang-orang yang terpilih. Kalau menurut saya, karena saya di dunia terapis, orang-orang terpilih itu ya yang memang Allah anugerahkan seperti itu supaya kita terus mengingat kebesaran-kebesaran Allah. Itu ada sesuatu yang luar biasa dalam hati kita tuh kayak Masya Allah, bahagia gitu ya, nggak bisa terungkap. vibes kebahagiaannya itu menular kemana-mana guys. Dan tidak diukur dengan seberapa banyak materi ya, materi, nggak kayak gitu. Itu ada kedamaian tersendiri. Kemudian Allah tuntun kita itu ke ranah yang lebih bersyukur kepada Allah. Masya Allah, Masya Allah. Allah ciptakan alam semesta, kemudian Allah ciptakan kesehatan kita itu memang wajib disyukuri. Oke. Dengan cara yang sangat simpel, sangat sederhana, tapi efeknya luar biasa. Masya Allah. Saya sampai speechless ini. Masya Allah. Terus gimana? Saya sampai speechless. Ya, terus Bu Iklimah ini beliau meracik obat herbal. Iya. Kayak ini. Ya benar. Ini awal apa ini Bu? Awal muasal saya belajar herbal itu, kenal herbal itu memang di sekolah herbalis Muslim. Kemudian saya berguru ke ini komunitas relawan ekoenzim. Nah, suka enzim kayak gitu. Kemudian saya berguru juga di Atin Education. Jadi memang belajar tentang meracik dan meramu herbal berdasarkan kaidah 4 unsur dan 5 unsur kayak gitu. Kemudian ini ada beberapa herbal kami dari guru kami, dari Ustadz Joko Wahyudi, itu dengan sanad keilmuan terus ke atas. Nah, yang terbaru itu Allah mempertemukan dengan relawan Galena. Beliau Profesor Budiarjo. Itu yang karya-karyanya ini luar biasa. Nah, yang membuat saya tertarik, beliau itu adalah syarat untuk mendapatkan keilmuan ini. Syaratnya sangat mudah. 1, kamu harus membagikan ilmumu ke orang lain. Dibagikan ilmunya, nggak boleh ngambil tarif. Kalau dijual boleh, tapi nggak boleh mahal. 70% keuntungan harus disedekahkan, entah itu ke saudara, ke anak, ke keluarga, ke orang-orang sekitar, itu wajib sedekah. Kamu nggak boleh ambil banyak-banyak. Itu kata Prof saya gitu. Itu Profesor Budiarjo gitu. Iya, Profesor Budiarjo. Kemudian resepnya harus diberikan, boleh jual tapi nggak boleh mahal, harus banyak disedekahkan. Masya Allah. Karena kata beliau, harta yang sesungguhnya adalah yang engkau berikan. Betul. Itu kami sangat luar biasa dipertemukan dengan guru-guru hebat seperti itu. Masya Allah. Memang Allah itu kita itu dipertemukan dengan orang-orang yang sekufu ya istilahnya ya, yang ruhnya itu sama. Iya, betul. Sama-sama di situ. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Jadi ya itu kemudian saya nangis. Terus puasanya ya, setiap kamu meracik, meramu, dizikirin ya, karena tidak untuk kamu. Bukan kekuatan tuh bukan pada herbalnya, bukan dari meraciknya, bukan pada kamunya, tetapi karena zat Allah yang ada di situ, yang maha dasarnya itu di situ. Gitu ya. Gitu, iya, karena Allah menciptakan segala sesuatu pasti ada manfaatnya, dan setiap penyakit pasti ada obatnya. Nah, ya kita pelajari di situ. Cuman kadang itu kan kalau untuk ilmu kedokteran yang konvensional saat ini itu kan kadang-kadang kan ada penyakit yang nggak ada obatnya gitu ya. Ayo biarkan. Itu kan pola mereka. Nah, kalau saya meyakini bahwa saya lebih meyakini makola Allah. Iya, gitu. Karena kalau ada dalilnya berarti jelas. Nah, kayak gitu. Iya. Oh iya. Saya kemarin itu pas ketemu sama Ustadz Wahyu di Jogja, saya dapat berita gembira. Apa tuh? Itu katanya Bu Iklimah itu dipanggil secara khusus untuk pergi haji. Ya Allah, iya. Jadi saya juga gimana ceritanya tuh? Sampai saat ini pun saya nggak percaya. Saya nggak percaya. Ya Allah, kok secepat ini? Itu saya ngejer. Jangan tanya uang ya. Pasti setelah ini Allah berikan. Iya pasti. Keyakinan itu nggak tahu saya. Kok yakin begitu? Udah kamu berangkat aja. Jadi saya dapat kata Ustadz saya, udah
siap untuk mendampingi tamu-tamu Allah gitu. Insya Allah siap Ustadz. Ya udah nanti berangkat ke sana. Masya Jangan Allah. hiraukan tentang duitnya kayak apa, nanti sudah disiapkan sendiri. Saya menjawabkan Allah. Udah saya setenang itu guys, Masya Allah. Masya Allah. Saya sudah terharu sampai kemudian datanglah itu Ustadz, Pak Yai saya datang. Saya dikasih amplop, ada titipin sama punyai dengan syarat satu, nggak boleh dibuka kecuali di Tanah depannya suci. Ka'bah gitu. Ya Allah. Ya sudah Kejutan lah. berarti. Iya, nggak tahu apa itu sih doa atau apa nggak tahu lah. Dan itu ternyata diiringi oleh yang lainnya. Yang lain juga begitu. Tiba-tiba Allah kirimkan, Masya Allah seperti ini ya. Dan ini sudah saya nggak tahu itu. Saya nggak tahu, hampir setiap hari saya nangis kalau memikirkan pakai akal ya. Masya Allah. Itu Betul. nggak nyampe. Nggak Iya. nyampe. Tapi karena betul-betul ini adalah ya karena Allah aja. Betul. Saya bukan siapa-siapa dan saya tidak memiliki apa-apa yang bisa dibanggakan kecuali Allah. Masya Allah. Itu yang saya bersyukur pada Allah. Masya Allah. Pada Allah. Begitu loh guys. Jadi memang kalau untuk menjadi tamunya Allah itu tidak melulu tentang uang ya. Memang ada orang-orang tertentu yang memang Allah itu pilih gitu loh. Karena mereka itu layak. Layaknya itu yang kadang-kadang kita itu agak males, mungkin agak susah untuk mencapai kelayakan itu, seperti itu. Nah, saya juga tahu apakah saya layak atau enggak. Pokoknya bismillah saja saya berangkat karena saya yakin Allah pasti memampukan yang dipanggil. Masya Allah, betul. Allah pasti memampukan yang dipanggil gitu. Semua doanya insya Allah nanti Oh, insya Allah. penuh berkah. Nah ini nanti habis ini kita mau belajar. Langsung. Hanya mau besok itu insya Allah mau berangkat. Jadi besok mau berangkat. Saya masih ada di tanah masih di Indonesia. di tanah air tercinta ini saya akan berbagi cara meramu dan meracik herbal di sebuah pondok pesantren. Tahfidz Quran. Biar nanti herbal-herbalnya itu dizikiri oleh mereka. Karena kita persiapan mau ada pandemi atau pandemi nggak ada urusan. Yang penting kita menjaga kesehatan kita sesuai dengan sunatullah. Kembali ke alam. Ya, setelah ini ya guys, nanti akan kita update lagi untuk info-info selanjutnya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.